Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai transmisi manual tipe sinkron mesh. Transmisi manual tipe sinkron mesh merupakan salah satu jenis transmisi manual yang tersusun sebagian besar dari roda gigi atau gear dengan diameter yang berbeda dan terdapat sinkron mesh untuk memutuskan dan menghubungkan putaran dan tenaga dari roda gigi percepatan menuju poros output transmisi sehingga diperoleh variasi perbandingan roda gigi antara poros input dengan poros output pada transmisi manual. Sinkron mesh juga digunakan pada seluruh transmisi manual, terkecuali beberapa model-model mobil lawas. Ini yang membuat para pengemudi sedikit sulit untuk memindahkan gigi transmisi. Sinkron mesh sendiri terbuat dari bahan yang lunak, seperti kuningan, dan juga memiliki alur yang berfungsi untuk memperkuat gaya gesekan yang terjadi ketika proses perpindahan gigi. Gaya gesek yang terjadi pada synchronizing dan gigi percepatan inilah yang dijadikan untuk menyamakan putaran agar clutch hub bisa mudah masuk. Terdapat beberapa komponen utama pada transmisi manual sinkron mesh. Di antaranya yaitu synchronizer ring, yang kedua spring key, ketiga shifting key, keempat hub sleeve, yang kelima clutch hub. Masing-masing mempunyai fungsinya sendiri-sendiri. Baik, komponen transmisi manual sinkron mesh yang pertama yaitu synchronizer ring. Komponen pertama ini di dalam satu unit sinkron mesh merupakan synchronizer ring. Fungsi utama dari komponen yang satu ini untuk menyamakan putaran unit sinkron mesh dan roda gigi percepatan dengan proses pengereman. Synchronizer ring tersendiri letaknya di antara clutch hub dan roda gigi percepatan yang memiliki bentuk konis. Umumnya, komponen ini terbuat dari material kuningan, namun punya tekstur yang lebih lunak. Maka, dari itu, sebagai salah satu komponen penting setidaknya harus dirawat dengan baik. Kemudian komponen yang kedua yaitu clutch hub. Clutch hub juga menjadi salah satu komponen sinkron mesh pada sistem transmisi manual yang mempunyai peran penting cukup tinggi sebagai fungsi dari komponen satu ini untuk meneruskan tenaga dari clutch hub sleeve ke bagian poros output dari transmisi tersebut. Dan perlu diketahui, clutch hub sendiri akan berhubungan dengan splint atau alur gigi pada bagian poros output. Dengan begitu, ketika kondisi clutch hub berputar, maka secara otomatis bagian poros output transmisi pun akan ikut berputar. Baik, lanjut ke komponen yang ketiga, yaitu shifting case. Komponen ini mempunyai peran penting yang tidak bisa dihilangkan. Fungsi utamanya yaitu untuk mencegah terjadinya perpindahan gigi sebelum putaran roda gigi kecepatan dan clutch hub sama. Dalam sistem kerjanya, komponen yang satu ini terletak di alur pada bagian clutch hub. Banyak orang juga menyebutnya sebagai batang pengunci. Dan perlu diketahui di mana kedua ujung komponen sistem key sendiri akan saling berhubungan dengan synchronizer ring. Kemudian lanjut ke komponen yang keempat yaitu clutch hub sleeve. Fungsi utama dari clutch hub sleeve sebagai penghubung dan pemutus putaran roda gigi percepatan ke bagian clutch hub. Posisi dari komponen ini terjadi pada bagian alur gigi clutch hub, dan posisinya tersebut akan terhubung ke bagian shift fork atau garpu pemindah. Kemudian lanjut ke komponen yang kelima yaitu spring key. Sesuai dengan namanya, spring key atau pegas pengunci. Komponen ini mempunyai fungsi utama untuk mengunci bagian shifting key agar tetap menjaga sesuai posisinya. Spring key juga digunakan untuk tetap menjaga kondisi shifting key agar perpindahan gigi dapat dilakukan ketika putaran shifting key sudah sama. Terdapat beberapa komponen yang lainnya. Transmisi manual tipe sinkron mesh dapat bekerja menghubungkan roda gigi kecepatan dengan poros output transmisi. Jika pedal kopling diinjak penuh dan tidak ada putaran pada poros input pada transmisi manual, sehingga roda gigi kecepatan melambat dan memudahkan hub sleeve mencengkram atau gear pada roda gigi kecepatan. Terdapat 5 kecepatan pada sinkron mesh. Cara kerjanya pada posisi netral.
pada saat transmisi pada posisi netral, tenaga putar dari poros engkol yang masuk ke dalam input transmisi tidak akan diteruskan ke output transmisi, karena pada saat posisi netral ini, sinkron mesh dalam keadaan tidak terhubung atau pada posisi bebas. Posisi 1. Pada saat pengemudi menempatkan tuas transmisi pada posisi 1, maka shift fork akan menggeser sinkron mesh, sehingga unit sinkron mesh akan berhubungan dengan gear tingkat 1. Saat transmisi pada posisi 1, maka putaran pada output transmisi akan lambat, tetapi untuk momen yang dihasilkan pada output transmisinya sangat besar. Posisi 2. Pada saat pengemudi menempatkan tuas transmisi pada posisi 2, maka shift fork akan menggeser sinkron mesh, sehingga unit sinkron mesh akan berhubungan dengan gear tingkat 2. Pada transmisi pada posisi 2, maka putaran pada output transmisi akan lebih cepat dibandingkan dengan posisi 1. Tapi untuk momen yang dihasilkan pada output transmisinya lebih kecil dibandingkan transmisi pada posisi 1. Posisi 3. Pada saat pengemudi menempatkan tuas transmisi pada posisi 3, maka shift fork akan menggeser sinkron mesh sehingga unit sinkron mesh akan berhubungan dengan gear tingkat 3. Saat transmisi pada posisi 3, maka putaran pada output transmisi akan lebih cepat dibandingkan dengan posisi 2. Tetapi untuk momen yang dihasilkan pada output transmisinya lebih kecil dibandingkan transmisi pada posisi 2. Posisi 4. Pada saat pengemudi menempatkan tuas transmisi pada posisi 4, maka shift fork akan menggeser sinkron mesh sehingga unit sinkron mesh akan berhubungan dengan gear tingkat 4. Saat transmisi pada posisi 4, maka putaran pada output transmisinya akan lebih cepat dibandingkan dengan posisi 3. Akan tetapi momen yang dihasilkan pada output transmisinya lebih kecil dibandingkan transmisi pada posisi 3. Dan seterusnya. Kemudian posisi R atau mundur. Pada saat pengemudi menempatkan tuas transmisi pada posisi R, maka shift fork akan menggeser sinkron mesh, sehingga unit sinkron mesh akan berhubungan dengan gear mundur. Antara gear mundur dan gear counter mundur dipasangkan idle gear, sehingga putaran dari poros output akan berlawanan arah dengan putaran dari poros input transmisi. Pemeriksaan pada transmisi manual sinkromesh. Tindakan pemeriksaan pada sinkromesh dilakukan ketika kita melakukan overhaul unit transmisi. Pemeriksaan transmisi manual tipe sinkromesh meliputi celah antara bloker dengan doggear pada roda gigi percepatan. Kemudian pemeriksaan komponen sinkromesh secara visual, kondisi splines atau berigi pada blocker ring, doggear, hub sleeve, dan clat hub. Kemudian pengukuran celah antara garpu pemindah atau shift fork dan hub sleeve menggunakan feeler gauge. Pemeriksaan sinkromesh selanjutnya dengan mengecek fleksibilitas pegas pengunci atau insert spring.